Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Urahma Khairina, NIM 2421067 di sini kelas dirasah ULA 13. Di sini saya akan menjelaskan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada utawi iki wana fasal suci. Akulu tuhri utawi paling sithike suci. Bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro. Khamsata asyara iku 15 dina. Yauman apane dina. Waholiku utawi lumrahe atuhuru. Arbaatun iku papat. Wa isyruna lan 20. Yauman apane dinane. Au salah satun utawa telu. Wa isruna lan 20. Yauman apane dinane. Walahada lan ora ana batasan iku maujud. Di aksarihi kaduwe paling akehe atuhru. Akolu nifasi paling sithike nifas. Majatun iku saklepehan. Waholibuhu utawi lumrahe nifas. Arbauna iku 40. Yauman apane dinane. Wa aksaruhu utawi paling akehe nifas. Situna iku 60. Yauman apane dinane. Pasal menerangkan tentang waktu minimal dari seorang wanita mengalami haid adalah 1 hari 1 malam. Dalam artian 24 jam perputaran hitungan. 24 jam umumnya seorang wanita mengalami haid adalah selama 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Paling lama seseorang selama 15 hari 15 malam. Kemudian minimal waktu mengalami suci. Masa-masa suci kebanyakan semasa suci dari haid antara haid 1 dengan setelahnya adalah 15 hari. Kebanyakan seorang wanita mengalami masa suci di antara 2 hari adalah 24 hari atau 23 hari dengan menghitung malamnya. Adapun masa paling lama seseorang mengalami suci antara 2 haid tidak ada batasnya, minimal tadi mengalami masa haid 15 hari 15 malam. Umumnya 24 hari atau 23 hari. Masa paling lama tidak ada batasan. Selanjutnya membahas tentang nifas, bahwa minimal daripada seorang wanita mengeluarkan darah nifas adalah majah. Itu maknanya saklebahan. Maksudnya itu menunjukkan waktu yang sebentar, artinya tidak lama. Umumnya seorang wanita mengalami nifas adalah 40 hari 40 malam, dan paling lama nifas itu selama 60 hari 60 malam. Selanjutnya membahas tentang uzur-uzurnya orang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada tawi iki iku ana fasal suci. Darus sholati utawi piro-piro uzure sholat. Isnani iku ana loro. Anaumu rupane turu. Wanisyanu lan lali. Situ perlu diketahui yang namanya sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang muslim dalam keadaan apapun dan dimanapun.
Ada hal-hal yang dimana seseorang ini tidak mendapatkan tanggung jawab melakukan sholat, seperti contohnya tidur. Ini yang pertama, yang kedua lupa. Tapi perlu diketahui juga, jika orang tersebut itu sudah ingat kewajiban yang maka dia harus melakukan sholat yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Untuk selanjutnya, pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada utawi iku ana fasal swisi. Surutus sholati utawi pira-pira syarate sholat. Sama niyatun iku 8. Taharatul hadasaini rupane sucine hadas loro. Wa taharatu lan suci. Ani najasati saking najis. Saupi ing dalem dodo. Wal badani lan awak utawa badan. Wal makani lan panggonan. Wasat rulaurati lan nutupi aurat. Wastiqbalul kiblati lan madhep ing kiblat. Waduhul wakti lan manjinge waktu. Wal ilmu lan ngaweruhi bifardiyatiha kelawan fardune sholat. Wa alayak takidah lan yento ora meyakini sapa wong fardon ing siji fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat. Ayakini sunatan ing sunah. Wa ajtinabul muktilati lan ngadohi pira-pira perkara kang batalake salat. Yang pertama, membahas tentang syarat-syarat salat. Syarat adalah suatu perkara yang menyebabkan keabsahan salat, dan perkara tersebut bukan bagian daripada salat. Seperti contohnya, orang yang melakukan salat disyaratkan harus suci dari hadas. Agar orang tersebut suci dari hadas, ada kalanya orang tersebut melakukan wudu atau mandi wajib. Itu bukan bagian dari ritual sholat. Berbeda dengan suhu adalah perkara-perkara yang menyebabkan keabsahan sholat, dan perkara tersebut merupakan bagian daripada ritual sholat. Contohnya, rukun sholat ini ada membaca Fatihah, ada rukun dan sujud, yang dimana ketika perkara tersebut merupakan bagian-bagian daripada ritual sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil atau besar. Suci dari hadas kecil dengan cara wudu. Suci dari hadas besar dengan cara mandi. Ketika tidak bisa melakukan wudu dan mandi, maka ada alternatif dengan cara tayamum. Ketika tidak bisa melakukan semuanya, orang tersebut bisa langsung sholat
tanpa bersuci terlebih dahulu. Tapi orang tersebut nanti wajib mengqadha ketika tidak ada peralat. Wajib mengqadha sholat tadi yang tanpa dilakukan bersuci ini ketika tidak ada peralat. Melakukan bersuci namanya sholat faqidut thaharah, ini tidak bersuci karena adanya uzur. Selanjutnya yang kedua adalah suci daripada najis, baik itu pakaian yang dipakai ketika sholat, tubuhnya, atau tempat dia melakukan sholat. Maksudnya adalah tempat yang bersentuhan dengannya ketika sholat, contohnya tempat kakinya berpijak saat sholat atau tangannya saat bersujud. Yang ketiga adalah menutupi aurat. Aurat laki-laki adalah bagian antara sar sampai lutut. Itu wajib ditutupi dan hukumnya wajib, meskipun keduanya bukan termasuk aurat. Dan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu yang perlu ditutupi daripada orang yang melakukan sholat, itu wajib. Pengertian aurat itu perkara yang haram dilihat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara yakin, dan yang kedua dengan cara dhon. Yang kelima adalah sudah masuk waktunya sholat. Sholat fardu maktubah itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Ketika di luar waktunya berarti sholatnya tidak sah. Ketika dilakukan di luar waktunya berarti tidak sah. Seperti contohnya seorang mau sholat zuhur tapi di situ belum masuk sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Yang keenam adalah mengetahui bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Kalau tidak mengetahui yang dilakukan sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa kefarduan yang ada dalam sholat ini diyakini suatu kesunahan. Dan yang terakhir adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Artinya dalam sholat ini harus menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Selanjutnya membahas tentang hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada utawi iki iku ana pasal swiji. Al hadasu utawi pira-pira hadas. Isnani iku loro. Asuru pane hadas cilik. Wa akbaru lan hadas gede. Fasolu mongko hadas cilik ma iku hadas aujaba kang majibno apa ma awudu a ing wudu wala akbaru utawi hadas gede ma iku hadas
aujaba kang majibno apa ma al-husla ing adus. Di sini diterangkan hadas itu ada dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Pengertian daripada hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Contoh dari hadas kecil seperti buang kotoran dari kubul ataupun dubur. Dan contoh dari hadas besar seperti haid, terus junub. Selanjutnya membahas tentang aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu utawi iki ana fasal suwiji. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Arbaun iku papat. Aurata rajuli rupane aurate wong lanang. Mutlakon kelawan mutlak. Wal mati lan aurate wong amat. Fi sholati ing dalam sholat. Ma iku anggota. Baina surati kang antarane wudel. Warukbati lan ukul. Wa auratul hurati utawi aurate wadon merdeka. Fi sholati ing dalam sholat. Jami'u badaniha iku sekabehe badane al-hurah. Masi wal wajhi wal kafaini ma rupane perkara. Siwal wajhi kang sakliyane wajah. Wal kafaini lan epek-epek loro. Wa auratul hurati utawi aurate wong wadon. Walamati lan budak wedok. Ingdal ajanibi ing dalem sandinge pira-pira wong lanang liya. Jami'ul badani iku sekabehe badan. Ainda maharimi hima ing dalem sandinge pira-pira mahrame hurah lan amat. Wanisai lan pira-pira wong wadon. Ma iku anggota. Baina surati kang antarane budel. Warukbati lan dengkul. Fasal ini membahas aurat itu ada 4 macam. Yang pertama, aurat orang lelaki secara mutlak atau dalam waktu sholat atau tidak, dan aurat budak perempuan atau amat, yaitu antara pusar dan lutut. Aurat kedua orang tersebut dalam sholat adalah bagian tubuh yang berada antara pusar dan lutut. Sedangkan auratnya wanita merdeka dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini wajib ditutupi. Yang kedua adalah aurat perempuan merdeka di dalam sholat, yaitu seluruh tubuhnya. Ketika bersandingan dengan laki-laki lain,
Laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh. Pengertian mahram adalah seorang yang tidak boleh dinikah boleh ada hubungan perkawinan terhadap orang tersebut. Ini dinamakan dengan mahram. Contohnya saudara kandung, saudara seayah, namanya mahram. Dan aurat perempuan merdeka itu dalam sholat yaitu seluruh tubuh selain muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah aurat perempuan merdeka dan perempuan budak atau amat ketika di hadapan orang laki-laki lain, yaitu seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir adalah ketika ada di hadapan muhrimnya dan ketika ada di hadapan wanita, yaitu antara pusar dan lutut. Selanjutnya rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada utawi kiku anu fasal swiji. Arkan sholati utawi piro-piro rukune sholat. Sab'ata asyara iku 17. Al-awalu kang kawitan. Aniyatu iku niat. Asani utawi kang kaping pindho. Takbiratul ihrami iku takbiratul ihram. Asalisu kang kaping telu iku al-qiyamu iku ngadeg al-qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardi ing dalem salat fardu. Arabi'u utawi kang kaping 4. Qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Ar-ruku'i iku ruku'. Asadisu utawi kang kaping 6. Atumak ninatu iku tumak ninah. Fihi ing dalam ruku'. Asabi'u utawi kang kaping 7. Al-i'tidalu iku i'tidal. Asaminu utawi kang kaping 8. Atumak ninatu iku tumak ninah. Fihi ing dalemi i'tidal. Atasi'u utawi kang kaping 9. As-sujudu iku sujud. Marotaini kelawan rong ambalan. Al-asyiru utawi kang kaping 10. Atumak ninatu iku tumak ninah. Fihi ing dalam sujud. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11. Al-julusu iku lungguh. Baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Asaniya syara utawi kang kaping 12. Atumak ninatu iku tumak ninah. Fihi ing dalem julus.
Asalisa asyara utawi kang kaping 13. At-tasyahhudu iku maca tasyahud. Al-akhiru kang akhir. Ar-rabi'u asyara utawi kang kaping 14. Al-qu'udu iku lungguh. Fihi ing dalem at-tasyahud. Al-akhir al-khamisa asyara utawi kang kaping 15. As-sholatu iku maca sholawat. Ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalem al-qu'ud. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16. Assalamu iku maca salam. As-sabi'u asyara kang kaping 17. At-tartibu iku tertib. Di sini menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Niat adalah keinginan atau kehendak melakukan sesuatu dibarengkan dengan pelaksanaan keinginan tersebut. Kemudian niat dalam sholat ini tempatnya dibarengkan ketika membaca takbiratul ihram dan bertempat di hati. Dalam niat tidak diwajibkan mengucapkan lafaz-lafaznya. Yang kedua adalah takbiratul ihram itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dalam membaca takbiratul ihram ini perlu berhati-hati karena terkadang bacaan takbiratul ihramnya ini tidak benar. Ketika tidak benar maka tidak sah sholat. Yang dikerjakan juga tidak sah. Dalam membaca ini harus tertib. Mendahulukan lafaz Allah diakhiri dengan lafaz akbar. Allahu akbar. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk boleh dengan tidur miring. Tidak mampu tidur miring boleh tidur terlentang. Berbeda dalam sholat sunnah tidak diharuskan berdiri, boleh dengan duduk. Yang keempat adalah membaca Fatihah. Ini wajib dilaksanakan dalam rakaat, baik imam ataupun makmum wajib membaca Fatihah. Jika orang dalam sholat tidak membaca maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya yang kelima adalah ruku. Ruku ini dengan minimal membungkukkan badan sekiranya telapak tangan bisa menyentuh lutut. Adapun ruku yang utama membungkukkan badan lalu telapak tangan menyentuh lutut dan meluruskan punggung seperti lurusnya papan. Yang keenam adalah tumakninah ketika ruku. Yang ketujuh adalah iktidal. Yang kedelapan tumakninah ketika iktidal. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang
ke-10 tumakninah ketika melakukan sujud. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah di dalam duduk. Yang ke-13 membaca tahiyat di dalam duduk yang akhir. Yang ke-14 duduk di dalam tahiyat. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi SAW di dalam tahiyat akhir. Yang ke-16 membaca salam dengan bacaan Assalamualaikum. Yang terakhir adalah tertib dengan melakukan semua gerakan sholat sesuai rukun.